Beragam metode sarana ikhtiar penyembuhan, salah satunya terapis Padepokan Astagina Suci berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekedar catatan, para terapis Padepokan Astagina Suci adalah para pendekar di dunia persilatan yang sudah terbiasa menangani terkait dunia terapis. Menurut Bambang Sahana, pimpinan Padepokan Astagina Suci mengatakan pihaknya hanya berusaha melakukan terapis sebagai ikhtiar sesuai sebatas keilmuannya dan hanya Allah yang Maha Penyembuh. Alhamdulillah, atas izin Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang para pasien dari beragam penyakit bisa sembuh, tentunya melalui proses bertahap, ikhtiar yang sabar karena ikhtiar pun juga bagian dari anugerah Allah untuk kita jalani dan tetap selalu berdoa serta selalu istighfar. Berikut melihat lebih dekat terapis Padepokan Astagina Suci dari beragam program sudut pandang. Yang menuju sore ini Pak Bambang ya. Selamat sore Mas. Ya, Bapak ini ramai sekali Pak ya. Alhamdulillah ini hari Sabtu Minggu biasanya pasien banyak dan harus ngantri. Antrian kita bisa menunggu paling enggak ya 3-4 jam. Untuk iya. Dari berbagai daerah juga Pak ya. Berbagai daerah. Tadi ada yang dari Lombok, ada yang dari Sumatera nih, ada yang Sumatera, Kalimantan, ada Kalimantan. Pernah udah tahu yang kesini itu keluhan apa Pak? Macam-macam, tapi kebanyakan pinggang, Pinggang ya. sakit pinggang. Kemudian sama migrain vertigo itu yang paling banyak untuk ibu-ibu. Migrain itu kalau kita tidak segera tangani, migrain itu kan sebenarnya kalau saya kuncinya di penyembuhan di lambung. Lambung dulu, baru ditotok di area kepala untuk memperlancar peredaran darah. Tapi kalau langsung di kepala mungkin ya agak nggak nyaman, karena penyebabnya yang harus kita eksekusi dulu. Nah itu kalau tidak segera ditangani nanti naiknya bisa ke vertigo. Kalau vertigo semakin muser-muser, bahkan bisa pingsan, itu kan sering terjadi gitu. Itu langsung ya ditangani. Iya, ditangani. Biasanya kalau migrain vertigo itu 2-3 kali clear, selesai. Asal pantangan makannya dihindari, kemudian pola pikir juga dijaga, itu insya Allah 2-3 kali clear migrain vertigo itu. Kalau boleh tahu Pak Bambang sendiri menggunakan teknik apa ya Pak? Terapi sendiri. Saya menggunakan berbagai teknik, jadi kita padukan. Ketika menangani tadi contoh di sakit HNP ya, itu bisa pakai RCO, reposisi cedera olahraga, atau pakai sistem Japanese relocada, dimasas dulu, bisa pakai teknik siropraktis langsung. Tapi kalau pakai siropraktis langsung itu kasihan, karena langsung dipaksa. Tapi kalau kita padukan dengan masas Japanese relocada, dimasas RCO itu lebih lentur sehingga tidak merasakan sakit. Bedanya di situ. Ini untuk terapi, kebetulan pasien ini mengalami sakit pinggang atau biasa umum disebut HNP. Dari prediksi dokter ini ada saraf kejepit di pinggang, mungkin tumbal 4 atau 5. Ini langkah-langkah apa yang dilakukan secara tekniknya Pak? Kalau kita ini kan menggunakan berbagai teknik ya, jadi refleksi, meridian, kemudian Thai massage dan siropraktis. Tapi ini nanti kita fokus di teknik Thai massage dan siropraktis, karena yang akan tangani langsung di pinggangnya. Namun demikian tetap harus kita relaksasi dulu untuk kaki secara umum. Nah ini termasuk relaksasi. Ya, direlaksasi ini. Nah ini kalau ditekuk gini, ini pinggang terasa sakit, sampai sana udah sakit. Nah ini nanti. Tidak sembarangan ya. Iya, disesuaikan dengan kemampuan pasien. Misalnya ini kan terlalu sakit ya dikurangi. Ini kan kelihatan itu kesakitan. Ini butuh berapa menit Pak? Kalau langsung di istilahnya di pok ya, langsung di titik keluar dengan pemanasan seperti ini paling 15 menit selesai. Ya, untuk sakit pinggang. Nah, ini ya, pertama yang tadi di ini ya. Ini apa Pak? Ini untuk melenturkan pinggang. Melenturkan pinggang. Ya. Ini kita lenturkan dulu. Kaki kanan ya. Ya. Nah. Ini butuh waktu berapa menit? Untuk keseluruhan dari pinggang itu nanti kurang lebih 15 menit. Kalau hanya teknik Thai massage dan siropraktis. Tapi kalau pakai teknik
apa itu MCO, ya harus dimasas dulu pinggang. Nah ini yang kena yang kanan. Nah yang kanan sakit ini. Nah, gak sakit mas ya yang kanan. Sakit, Mas. Nah, Lumayan sakit. nah ini yang kanan kan sakit. Berarti yang kena yang kanan. Pegal. Nah biasanya kalau udah bunyi krek gitu sudah lebih nyaman. Ini memang teknik Khusus untuk pinggang HNP. Kemudian tengkurap. Ini kalau ditambah dengan teknis MCO, ini kita masas. Ini untuk melemaskan. Kita masas dulu, kita lemaskan di area punggung. area punggung ya. Ya, area punggung ini kita lemaskan. Butuh waktu berapa menit? Paling 2-3 menit. Nah, ini yang kena tadi yang kanan kan. Ini kan maka agak kenceng ini. Kenceng banget ini. Nah, ini kenceng banget. Dibandingkan ini lemes, ini kenceng. Berarti yang kena yang kanan. Ini biasanya kenapa, Pak? Gejalanya apa? Ini yang kecepetnya yang darah sini, yang kanan. Nah, ini pasti sakit. Ya, sakit sekali kan. Kalau pinggang itu sakit, ketika ini kita relaksasi di punggung ini, bawah sampai di pundak, itu pasti minimal nyaman, berkurang. Sakitnya akan berkurang. Nah, ini gosong kan. Gosong langsung. Dah, ketika ini sudah nyaman, maka kita ambil di sini. Pantatnya ya. Pantat. Nah, ini tidak gitu sakit, tapi nanti yang kanan lebih sakit. Nah, ini kanan lebih sakit. Iya, karena yang kena kan sini. Nah, ini lebih sakit. Ini membutuhkan berapa waktu nanti biasa sembuh? Kalau tergantung ya, ada yang sekali diterapi langsung sembuh, ada yang butuh 2 atau 3 kali untuk yang penyakit ini. Ada yang kasus harus operasi, tapi kita terapi 3 kali langsung sembuh. Iya. Nah, ini sakit sekali kan? Nah, ini lebih banyak di masas. Nah, ini perpaduan dari teknik MCO dan Thai massage chiropraktis. Tapi sawah setelah ini biasanya lebih enak ya. Lebih nyaman, nanti lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Nah, Ini kalau bisa dijelaskan ini telapak tangannya Bapak ini posisinya ya. posisi tangan untuk karena kita kan sudah terlatih. Tangan biasanya double gini, double atau 3. Ketika di tempat yang lunak cukup pakai ini saja. Tapi kalau misalnya tidak kuat ya pakai ini. 3 ya. Ya, termasuk untuk notok. Tapi ini 3. memang perlu latihan juga ya. Klub latihan, ya. Sehari kalau kita terapi dari jam 8 sampai malam itu nggak terbayang. Kalau nggak pernah terapi kan otomatis. Nah, ini. Ini Nah, posisinya seperti itu ya. ya, ini kan sudah tidak begitu sakit. Nah, sudah lentur ini. Nah, ini sudah nggak begitu sakit. Nah, Ataupun yang tadi, yang pertama tadi. ya, nah ini di bagian pinggang otomatis sudah reda. Baik terreposisi atau belum, tapi minimal ini sudah reda. Sudah reda. Kemudian kita tarik. Ini ada 2 ya. Oke. Sebentar ini tak sempurnakan sekalian gerakan menuntaskan itu. Nah, ini untuk mereposisi dengan teknik tarik, putar, kembalikan. Itu untuk mereposisi posisi yang bergeser. Jadi prinsipnya kalau fitroh ke posisi fitroh ya, ada pergeseran itu ketika kita tarik, kita putar-putar kanan kiri tengah balik itu pasti nanti kembali. Tinggal tingkat cederanya udah lama belum. Kalau udah lama mungkin sudah banyak endapan kelenjar, itu mungkin agak butuh proses. Ini misalnya gini kita tarik, relax mas, kayak gini relax. Ini supaya kita pakai anduk, ini supaya tidak licin. Kita tidak licin. Nah, relax. Ini tarik, putar. Nah, lurus, lepas. Nah, prinsipnya fitroh ya, tarik, putar, tapi putarannya kira-kira 15 derajat saja, kanan kiri dalam posisi tarikan yang sama, kembali ke tengah, putar 15 derajat kurang lebih, kanan kiri, kembali ke tengah,
lenturkan, lepas. Dan kalau sudah seperti ini, ini kan udah enggak sakit. Sakit enggak? Sakitnya hilang kan? Sakitnya udah hilang. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah nyaman. Iya. Oke. Terus finishingnya ini. Untuk mereposisi. Relax aja, relax. Nah, relax, jangan dilawan. Relax. Ini reposisi ya. Reposisi ya. Apa itu Pak? Ini yang pinggang tadi itu supaya lebih pas lagi kita tekan. Nah, berdasarkan kelenturan tubuh, jangan dipaksakan, terlalu dipaksakan. Iya, kelenturan tubuh akan ditekan sedikit. Nah, ini kalau ini sudah terreposisi, ditekan keras pun nggak masalah, nggak sakit, karena ini sudah mapan. Iya, mudah-mudahan ini sekali sudah mapan. Kadang kalau rumahnya jauh, seperti di luar Jawa, Kalimantan, ada yang Lombok, ada yang dari Irian, itu tadi Irian saya juga ada. Itu kita kasih tekniknya. Nanti ketika kambuh di sana, yang harus dilakukan adalah seperti ini. Jadi bisa minimal mengurangi rasa sakitnya. Walaupun belum sempurna, tapi minimal bisa melakukan sendiri untuk perbaikan. Siang Bapak. Selamat siang. Ya, namanya Pak? Bapak Wiono Ya, dari mana kalau ditahu Pak? dari Tawangsari. Tawangasari. Ini udah sering kesini Pak ya? Sering sekali, tapi seringnya ramai sekali, jadi pulang. Pulang lagi ya. Ini tanggapan Bapak ini dengan adanya apa terapi di sini gimana Pak? Ini kan enak ya. Tadi Enak kan ya? lebih sakit, sekarang udah jauh lebih baik. Oh Tinggal. gitu ya. Ya, selamat sore Bapak. Ya, namanya Pak? Nama saya Suranto. Mm-mm. Dari Saya dinas di Adi Sumarmo. Saya sebelum ke tempat bionya Pak Bambang, saya punya keluhan di lutut sama pinggang. oh gitu. Sebelum saya kesini, saya berobat ke rumah sakit, langsung divonis untuk operasi. Operasi. Namun saya memutuskan tidak operasi dengan alternatif. Terus kita ketemu saudara, diarahkan ke tempat bionya Pak Bambang. Saya di sini di terapi sama bionya 2 kali. Alhamdulillah ada perubahannya. Oh gitu ya. Jauh. Jauh. Dan sekarang sudah sembuh normal. Itu fakta yang ada. Dan waktu itu apa Bapak juga sempat nggak bisa jalan ya Pak ya? 6 bulan. 6 bulan nggak bisa Ya, jalan. 6 bulan rest di rumah. Jadi pakai egrang. Sempat itu waktu itu terjadi kecelakaan ya Pak ya? Waktu olahraga, Olahraga. poli, kecelakaan. Saya berkali-kali ya. Beliaunya yang menangani, saya alhamdulillah setiap ditangani ada perubahannya langsung. Tidak pakai apa itu jeda berapa hari. Jadi ketika itu ditangani beliaunya langsung Kalau ini benar-benar nyata ya Pak ya? nyata, Nyata. real. Real.